Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar ya tema 5, subtema 1 pembelajaran 5. Ya, yuk dibuka bukunya halaman 32. Nah, ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan, letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah, anak-anak, di situ ada gambar ya. Nanti kalian bisa melakukan di rumah bersama keluarga maupun teman-teman ya, karena kita sedang di rumah. Nah, selanjutnya ya, ayo menulis. Kita membuat kalimat ya. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Nah, misalkan ada beberapa kata: hujan, cerah, panas, mendung. Nah, di situ nomor 1 sudah ada contohnya ya. Contohnya yaitu nomor 1, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, kata-kata kuncinya yaitu cerah. Nah, nomor 2, Kakak contohkan ya. Nomor 2 menggunakan kata panas. Kalimatnya yaitu di siang hari cuaca sangat panas. Udin dan Edo berteduh di bawah pohon. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 anak-anak membuat kalimat sendiri ya. Nah, ayo berkreasi. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di kantor besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Nah, sekarang kamu ya dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas ya. Misalkan nama siswa ya, Siti, tugasnya apa? Peralatan yang disiapkan ya. Berhubung kita akan membuat hiburan, nah maka ya meja, kursi, papan tulis harus disiapkan ya, harus dihias. Misalkan salah satu contohnya nomor 1 ya, tabel yang atas nama siswa yaitu Udin ya. Udin tugasnya apa? Menata meja. Nah, maka peralatan yang disiapkan yaitu meja. Nomor 2, tabel yang kedua yaitu Edo. Nah, tugasnya ya menata proyektor. Kemudian peralatan yang disiapkan yaitu apa? Iya ya.
menata proyektor atau mengambil proyektor. Kemudian Udin ya tugasnya menata bangku atau merapikan bangku. Peralatan yang disiapkan bangku atau kursi di kelas. Nah, untuk selanjutnya kalian lengkapi tabel di bawah ya. Nah, perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita harus menjaga persatuan bangsa. Nah, anak-anak ya, meskipun kita berbeda, nah maka kita wajib ya, kita harus saling menghormati sesama ya, sesama teman ya, sama tetangga juga di rumah kita harus saling menghormati. Ayo berlatih. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Tahukah anak-anak apa itu kue cucur? Biasanya kalau anak-anak itu menyebutnya adalah kue kucur. Kue yang terbuat dari tepung beras. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas. Yang pertama, satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2 atau bisa ditulis 1/2 atau bisa dibaca setengah. Yang kedua, satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3. Bisa ditulis 1/3. Yang ketiga, satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau bisa ditulis 1/4. Dalam pembagian kue cucur itu pembagiannya harus sama besar. 1/3 satu kue cucur dibagi 3 yang sama besar. 1/4 juga satu kue cucur dibagi menjadi 4 yang sama besar. Nah, manakah yang besar nilainya antara 1/2 atau setengah, 1/3, dan 1/4? Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang, yaitu kue yang terbuat dari tepung ketan. Kalau cucur tadi terbuat dari tepung beras, kalau lamang itu terbuat dari ketan putih ya. Satu batang lamang itu dipotong menjadi 20. Biasanya kue lamang itu dibakar, ditaruh di dalam bambu. Siti membaginya untuk teman-teman. Satu lamang tadi dipotong menjadi 20 dan dibagikan kepada teman-teman Siti. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 batang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 batang. Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Coba perhatikan penjelasan berikut ini.
1/2 itu gambarnya satu lingkaran dibagi menjadi 2. 1/2 bisa dibaca setengah, itu artinya setengahnya dari lingkaran. Yang kedua, 1/3 itu satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, itu besarnya 1/3 itu adalah bisa dilihat pada gambar. Itu artinya 1/3. 1/4 itu satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Bisa dilihat itu sama besar. Nah, di antara 1/2, 1/3, dan 1/4, manakah yang lebih besar nilainya? Coba dilihat lingkaran mana yang lebih besar. Ya, yang lebih besar adalah 1/2. Jadi yang lebih besar adalah setengah ya. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapatkan 5/20 atau 2/20 bagian? Bisa dilihat pada gambar. 5/20, satu lingkaran dibagi menjadi 20 potong. Setiap anak mendapatkan 5 potong. Jadi dihilangkan, disisakan 5 potong. Nah, ya itu besarnya 5/20. Yang selanjutnya 2/20, satu bagian, satu lingkaran maksudnya, dibagi 20 dan disisakan 2. Manakah yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah 5/20. Nah, yang lebih banyak adalah 5/20. Ayo mengamati. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Yang pertama, itu ada satu lingkaran dibagi menjadi 2. Artinya 1/2, satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lingkaran yang selanjutnya yang ada warna kuning, itu artinya yang ada warnanya itu ditulis 1. Yang bawah itu jumlah dari seluruh bagian, itu ada 4 bagian. Yang lingkaran nomor 3 itu ada warna 3, ditaruh di atas, dan yang bawah jumlah dari seluruh bagian. Jadi bisa ditulis 3/6. Kita kerjakan bersama lagi yang nomor 3, yaitu ada gambar semangka. Yang pertama, semangka tidak dibagi, tetap utuh, itu artinya satu semangka, satu bagian. 1/1. Gambar semangka yang utuh itu artinya dalam pecahan 1/1. Yang kedua, satu semangka dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Artinya satu pembilangnya yang atas itu disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Satu semangka itu ditaruh di atas, dibagi menjadi 2 bagian yang sama, angka 2 ditaruh di bawah. Nah, artinya gambar semangka yang nomor 2 itu adalah setengah. 1/2, satu semangka dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Gambar semangka yang nomor 3 itu ada potongan semangka dan ada semangka yang belum dipotong sehingga jumlahnya tidak sama besar. Yang kita tulis adalah 2 semangka yang sudah dipotong itu ditulis di atas sebagai pembilang. 2 semangka atau angka 2 ditulis di atas sebagai pembilang, dan yang bawah yang disebut penyebut itu adalah semangka yang belum dipotong. Itu kira-kira kalau dipotong akan menjadi semuanya akan menjadi
8 bagian. Coba anak-anak perhatikan, yang telah dipotong adalah 2. Jika dibelah lagi, itu akan menjadi, yang atas akan menjadi 4, yang bawah juga akan menjadi 4. Sehingga jika dipotong semuanya akan menjadi 8 potong. Sehingga yang semangka nomor 3 itu 2/8. Nah, untuk sisanya yang belum dikerjakan, anak-anak kerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan. Cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.